Halo, bertemu lagi di Adaka Channel. Kali ini saya akan membagikan informasi terbaru ini dari Instagramnya DPR RI, yaitu daftar penghematan anggaran kementerian atau lembaga. Jadi ada penghematan anggaran karena di instruksi Presiden adanya efisiensi anggaran. Untuk lebih jelasnya, berapa saja tiap kementerian penghematan anggarannya, mari kita lanjutkan ke pembahasan. DPR RI telah menggelar serangkaian rapat dengan seluruh mitra kerjanya untuk membahas efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Apa hasilnya? Di sini di Komisi 1 yaitu Kementerian Luar Negeri, pagunya 9,8 triliun, penghematan anggarannya 2,03 triliun. Kementerian Pertahanan pagu 166,2 triliun, penghematan anggarannya 26,9 triliun. Kementerian Komunikasi dan Digital pagu anggarannya 7,72 triliun, penghematan anggaran 3,84 triliun. Badan Siber dan Sandi Negara pagunya 1,32 triliun, penghematannya ini hampir separuh 538,6 miliar. Badan Keamanan Laut pagunya 1,08 triliun, penghematan anggaran 354,8 miliar. Lembaga Ketahanan Nasional 187 miliar, penghematannya 58,1 miliar. Dewan Ketahanan Nasional 54,66 miliar, penghematan anggaran 15,84 miliar. Komisi 2 Kementerian Pan-RB pagu 392,98 miliar, penghematan anggarannya 184,9 miliar. Kementerian ATR BPN pagu 6,45 triliun, penghematan anggaran 2,01 triliun. Kementerian Dalam Negeri pagu 4,79 triliun, penghematan anggaran 2,17 triliun. Otorita Ibu Kota Nusantara pagu 6,3 triliun, penghematan anggaran 1,15 triliun. Komisi Pemilihan Umum 3,08 triliun, penghematan anggarannya 843,2 miliar. Badan Pengawas Pemilu pagu anggaran 2,41 triliun, penghematan anggaran 955 miliar. Badan Kepegawaian Negara pagu 798,34 miliar, penghematan anggaran 195,1 miliar. Lembaga Administrasi Negara pagu 328,48 miliar, penghematan anggarannya 91,4 miliar. Arsip Nasional Republik Indonesia pagu 293,79 miliar, penghematan anggaran 93,1 miliar. Ombudsman RI pagu 255,59 miliar, penghematan anggarannya 91,6 miliar. DKPP pagu 89,27 miliar, penghematan anggaran 34 miliar. Badan Nasional Pengelola Perbatasan pagu 267,13 miliar, penghematan anggaran 128,7 miliar. Komisi 3 Komisi Yudisial pagu 184,52 miliar, penghematan anggaran 74,7 miliar. Mahkamah Agung pagu 12,68 triliun, penghematan anggaran 2,28 triliun. Mahkamah Konstitusi 611,47 miliar, penghematan anggaran 226,1 miliar. Kejaksaan Agung 24,27 triliun, penghematan anggaran 5,43 triliun. Polri 126,62 triliun, penghematan anggaran 20,58 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 1,23 triliun, penghematan anggaran 201 miliar. PPATK pagu 354,6 miliar, penghematan anggaran 109,8 miliar. Badan Narkotika Nasional atau BNN 2,45 triliun, penghematan anggarannya 998,6 miliar. Komisi 4
Kementerian Pertanian Pagu 29,3 triliun, penghematan anggaran 10,28 triliun. Ini hampir sepertiganya, sepertiga lebih ini ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan 6,22 triliun, penghematan anggaran 2,12 triliun. Kementerian Kehutanan 5,158 triliun, penghematan anggaran 1,216 triliun. Badan Pangan Nasional 329 miliar, penghematan anggaran 160 miliar. Badan Karantina Indonesia 1,42 triliun, penghematan anggaran 395 miliar. Komisi 5, Kementerian Pekerjaan Umum 110,95 triliun, penghematan anggaran 81,38 triliun. Ini separuh lebih ini ya. Jadi ini yang penghematan anggaran yang paling banyak di Kementerian Pekerjaan Umum ini. Kementerian Perhubungan 31,46 triliun, penghematan anggaran 17,87 triliun, ini juga 50% lebih. Kementerian PKP 5,27 triliun, penghematan anggaran 3,66 triliun. Kementerian Desa dan PDT 2,19 triliun, penghematan 1,03 miliar. Kementerian Transmigrasi 122,4 miliar, penghematan anggaran 47,39 miliar. BMKG 2,83 triliun, penghematan anggaran 1,42 triliun. Badan SAR Nasional 1,49 triliun, penghematan anggaran 486 miliar. Komisi 6, Kementerian BUMN 277,5 miliar, penghematan anggaran 62,5 miliar. Kementerian Perdagangan 1,85 triliun, penghematan anggaran 720,6 miliar. Kementerian Koperasi 473 miliar, penghematan anggaran 155 miliar. KPPU Pagu 105 miliar, penghematan 37,9 miliar. BKPN 8,97 miliar, penghematan 6,58 miliar. Ini juga 50% lebih ini, hampir ke 70-75%. Komisi 7, Kementerian UMKM 463,86 miliar, penghematan anggaran 242,9 miliar. Kementerian Pariwisata 1,488 triliun, penghematan anggaran 603,8 miliar. Kemenperin Pagu 2,52 triliun, penghematan anggaran 883,4 miliar. Kementerian Ekonomi Kreatif 279 miliar, penghematan anggaran 90 miliar. Badan Standarisasi Nasional 223,87 miliar, penghematan anggaran 79,6 miliar. TVRI 1,524 triliun, penghematan 455,7 miliar. RRI 1,07 triliun, penghematan 170,9 miliar. Komisi 8, Kementerian Sosial 79,6 triliun, penghematan anggaran 970 miliar. Kementerian Agama 78,55 triliun, penghematan anggaran 12,32 triliun. Kementerian PPPA 300,65 miliar, penghematan 146 miliar. BNPB 1,427 triliun, penghematan 470,9 miliar. Badan Penyelenggaraan Haji 179,7974 miliar, penghematan 71,11 miliar. BPJPH 436,8 miliar, penghematan 191,06 miliar. Komisi 9, Kementerian Kesehatan 105,7 triliun, penghematan 19,6 triliun. Kementerian Ketenagakerjaan Pagu 4,8 triliun, penghematan 2,7 triliun. KP2MI 494 miliar, penghematan 153 miliar. Badan Gizi Nasional 71 triliun, penghematan anggaran 200,2 miliar. Komisi 10, Kemendikdasmen Pagu 33,5 triliun, penghematan anggaran 7,27 triliun. Kemendikti Saintek Pagu 57,6 triliun, penghematan 14,3 triliun.
Kementerian Kebudayaan 2,3 triliun, penghematan 1,1 triliun, Kemenpora 2,3 triliun, penghematan 1,29 triliun, Badan Riset Nasional 5,84 triliun, penghematan 1,43 triliun, Badan Pusat Statistik 5,7 triliun, penghematan anggaran 1,59 triliun, Perpustakaan Nasional 721,69 miliar, penghematan 279,86 miliar. Komisi 11 Kementerian Keuangan 53,1 triliun, penghematan 8,9 triliun, Kementerian PPN Bappenas 1,97 triliun, penghematan 1 triliun, Badan Pemeriksa Keuangan 6,15 triliun, penghematan 1,38 triliun, BPKP 2,28 triliun, penghematan 471 miliar, LKPP 166 miliar, penghematan 49,6 miliar. Komisi 12 Kementerian Investasi dan Hilirisasi 681,88 miliar, penghematan 271 miliar. Kementerian ESDM 3,9 triliun, penghematan 1,66 triliun. Kementerian Lingkungan Hidup 1,08 triliun, penghematan 325 miliar. Badan Informasi Geospasial 352 miliar, penghematan 143 miliar. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Pagu 156,7 miliar, penghematan 47,7 miliar. Komisi 13 Kementerian Hukum 5,06 triliun, penghematan 1,67 triliun. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 15,96 triliun, penghematan 4,49 triliun. Kementerian Hak Asasi Manusia 174,32 miliar, penghematan 60,47 miliar. Kementerian Sekretariat Negara 2,90 triliun, penghematan 517,58 miliar. Komnas HAM dan Perempuan 160,52 miliar, penghematan 59,95 miliar. LPSK 229,9 miliar, penghematan 122,2 miliar. BNPT 626,39 miliar, penghematan 153,41 miliar. BPIP 374,42 miliar, penghematan 191,6 miliar. Sekretariat Jenderal DPD 1,30 triliun, penghematan 422,55 miliar. Sekretariat Jenderal MPR 969,20 miliar, penghematan 224,31 miliar. Sejumlah pegawai kontrak di instansi pemerintah harus dirumahkan akibat efisiensi anggaran. DPR RI tak tinggal diam. Ini dari Novita Hardini, anggota Komisi 7 DPR RI. Saya sudah mengkritisi ada salah satu badan yang itu sebenarnya tidak efisien, tidak efektif. Mestinya itu yang harus dipotong, bukan ke pekerja yang di bawah. Jurnalis gajinya nggak seberapa, kontributor yang masih honorer gajinya juga nggak seberapa, masa mau di PHK. Untuk Putra Nababan, anggota Komisi 7 DPR RI, seluruh mitra kerja mengutamakan tidak mem-PHK karyawan dalam bentuk apapun, mau karyawan itu tetap, tidak tetap, honorarium atau apapun tidak di PHK dulu. Sadaristuwati, anggota Komisi 6 DPR RI, tidak boleh kemudian penanganan pelayanan terhadap masyarakat itu berkurang, dan juga bahkan beliau, Presiden, menyampaikan salah satunya adalah tidak boleh merumahkan atau mem-PHK pegawai. Kita DPR sudah mengadakan rapat konsultasi antar pimpinan sehubungan dengan rekonstruksi anggaran dan relokasi anggaran yang selama 2 hari ini sudah dilakukan antara pihak pemerintah dan mitra komisi-komisi DPR. Hasilnya akan diterangkan Menkyu kepada masyarakat untuk meluruskan persepsi yang mungkin perlu diluruskan. Ini dari Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK, honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Itu tadi merupakan daftar penghematan anggaran kementerian dan lembaga yang terbaru yang sudah disetujui oleh DPR RI.